Pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Kabid Humas Polda Bali, Kombes Stefanus Satake Bayu. Selamat siang, Pak Satake. Terima kasih telah bergabung di News Selamat siang, Mbak. Ya, Pak. Bagaimana sejauh ini, Pak, hasil penyelidikan sementara? Apakah ini tewasnya kedua sejoli warga negara asing dari Cina ini karena adanya kekerasan domestik atau karena bunuh diri, Pak, atau dibunuh orang ketiga? Ya. Terkait tentang motif daripada dua warga negara Cina ini yang meninggal di salah satu hotel di Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, ini masih dilakukan penyelidikan. Polda Bali dan Polresta Denpasar sedang melakukan upaya-upaya olah TKP, kemudian juga melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi. Sudah hampir 15 saksi yang diperiksa. Kita secara maraton untuk mengungkap kasus ini serta melihat dan mengecek CCTV yang berada di dalam lokasi di sana, sehingga kita nantinya bisa mengetahui motif dan apa yang terjadi di dalam kamar tersebut. Demikian, Pak. Kalau dari dugaan sementara, Pak Bayu, apakah ini ada indikasi Bapak kalau kedua korban tersebut adalah dua korban pembunuhan? Ya, itu masih dilakukan penyelidikan. Kita berharap rencana dari Polresta Denpasar nanti akan melakukan rilis terkait tentang hasil daripada olah TKP tersebut. Ya, Pak Satake, sejauh ini hasil penyelidikan bagaimana, Pak, untuk identitas kedua sejoli ini dan juga pekerjaannya apa-apa yang menjadi aktivitas mereka, alasan mereka datang ke Bali, dan sudah berapa lama kedua korban ini ada di Bali, Pak? Apakah tujuan pekerjaan gitu? Ya, informasi awal begini, bahwa pada pukul 6.43 waktu Indonesia bagian tengah, itu operator hotel, dalam hal ini petugas hotel, menerima telepon dari salah satu hotel yang terjadi tersebut, menyampaikan bahwa di sebelah kamar itu ada teriakan-teriakan atau ada suara-suara yang sepertinya minta tolong. Kemudian dari telepon tersebut, di pihak operator menyampaikan kepada petugas hotel untuk melihat ke lokasi maupun ke TKP. Setelah dilihat di TKP, memang ternyata yang bersangkutan ataupun yang ada di dalam kamar itu sudah meninggal dunia. Oleh karena itu mereka menghubungi pihak kepolisian, kemudian dari pihak kepolisian melakukan olah TKP. Dan terkait tentang yang bersangkutan, kedua belah pihak adalah warga negara Cina. Terkait dengan kapan datang, kemudian apa tujuan di Bali dan sudah berapa lama, itu masih dilakukan penyelidikan. Dan nantinya juga akan disampaikan lebih lanjut. Demikian, Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Kombes Stefanus Satake Bayu selaku Kabid Humas Polda Bali. Semoga kejadian ini segera terungkap dengan clear. Terima kasih banyak, Pak Bayu. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Ratusan pelajar SMA 23 Makassar harus belajar dengan kondisi yang mencemaskan dan memprihatinkan karena ruangan kelas yang sempit dan kondisi atap plafon yang nyaris rubuh. Ya, pemirsa, para siswa pun berharap adanya perhatian khusus dari pemerintah provinsi untuk perbaikan sekolah, mengandalkan bantuan dari para orang tua siswa. Inilah kondisi SMA Negeri 23 Makassar yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Tamalan Raya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tampak terlihat atap kelas mengalami rusak parah, genteng dan plafon sudah banyak bocor, bahkan beberapa ruang kelas juga sudah tidak layak pakai karena tembok yang terbuat dari gipsum mengalami pecah atau retak. Gedung ini pun merupakan pinjaman dari LL Dikti Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan gedung tua. Hal ini membuat para murid setiap harinya dibuat cemas saat mengikuti kegiatan belajar mengajar di ruang kelas, lantaran tak jarang genteng gedung jatuh menimpa siswa dan harus belajar dengan kondisi berdesakan. Sebagai siswa kami juga merasa cemas karena dan tidak nyaman karena kelasnya itu sempit, terus ada beberapa dindingnya juga yang sudah mau roboh, terus lantainya juga banyak yang retak-retak. Terus untuk yang di lantai 3-nya juga di bagian sekretaris dengan musola, plafonnya itu juga sudah hampir rubuh. Itu yang ditakutkan dari kami. Sementara itu, pihak sekolah SMA 23 Makassar mengungkapkan sejak berdirinya sekolah ini belum pernah memiliki gedung sendiri dan telah berpindah tempat sebanyak 2 kali. Perbaikannya pun mengandalkan biaya dari orang tua siswa. Teman-teman media ini kan sudah melihat tadi banyaknya dinding-dinding yang sudah bocor-bocor.
Tapi apa boleh buat, demi untuk belajar anak-anaknya orang tua, maka orang tua terpaksa harus bahu-membahu memberikan sumbangan kepada SMA Negeri 23 untuk membuat sekat belajar. Mau itu normatif ruang kelasnya mau tidak, yang penting anaknya bisa dulu belajar. Diketahui SMA Negeri 23 Makassar memiliki 448 siswa dengan 13 kelas. Pihak sekolah dan para murid berharap Pemprov Sulsel dapat membantu renovasi sekolah agar para siswa dapat menuntut ilmu tanpa cemas. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yuswin, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi berlanjut, kita telah terhubung dengan rekan kami Nana Jamal di SMA Negeri 23 Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat siang rekan Nana, mungkin rekan Nana bisa tunjukkan kepada kami seperti apa sih rusaknya bangunan sekolah tersebut? Ya, Pram dan juga Baby, jika ingin melihat bagaimana kemudian kondisi dari SMA Negeri 23 Makassar, ini bisa saya tunjukkan tepat tadi yang ada di samping saya, salah satu bagian kelas, yaitu kelas 11 IPS 2 dan juga 11 IPS 1, mulai dari luar kelasnya seperti ini, hancur seperti itu, bahkan untuk pintunya sendiri ini terpasang ala kadarnya seperti itu, karena memang bangunan gedung dari bagian dari gedung ini sendiri sudah sangat rusak, Pram dan juga Baby serta pemirsa iNews. Dan inilah lokasi yang kemudian ditempati oleh para siswa sehari-hari, kurang lebih ada 448 siswa yang kemudian berada di sekolah ini dan menempati lokasi ini untuk belajar setiap harinya. Ada yang kemudian mengaku ketakutan karena beberapa kali pada saat mereka kemudian belajar, bagian dari atap atau ceiling mereka ini kemudian jatuh seperti itu dan menimpa para siswa. Dan bagian pembatas yang kemudian hanya disekat menggunakan gipsum ini juga mengalami kerusakan seperti ini. Dan seperti ini pula lah, Pram, Baby dan juga pemirsa, bagaimana kemudian kondisi di dalam ruangan kelas yang digunakan sehari-hari oleh para siswa untuk belajar. Diakui pula bahwa ini juga merupakan ruangan yang diperbaiki seperti itu oleh para orang tua siswa. Jadi ini ada dana bantuan juga dari para orang tua siswa agar para siswa-siswanya ini dapat belajar sehari-harinya. Tapi untuk lebih jelasnya lagi, Pram dan juga Baby, ini kita saat ini juga sudah bersama dengan Kepala Sekolah dari SMA Negeri 23 Makassar, ada Bapak Muhammad Ahyar di sini yang juga sempat bersama dengan para siswa yang memang masih berada di sekolah saat ini. Assalamualaikum, selamat siang Pak Ahyar. Sebenarnya bagaimana kemudian kondisi dari sekolah ini? Kami dengar bahwa ini sudah merupakan lokasi kedua penempatan dari SMA 23 Makassar. Ya, iya, jadi terima kasih. Kondisi sekolah kami saat ini, adik-adik kami bisa saksikan. Kondisinya ya sebegini, inilah realistiknya SMA Negeri 23 Makassar. Dan memang bahwa sekolah kami itu awalnya berada di kantor Disdik Provinsi Sulawesi Selatan. Dan yang kedua berada di lokasi ini adalah gedung pinjaman dari LL Dikti yang dipinjamkan kepada SMA Negeri 23 Makassar. Dan sampai sekarang ini kita menduduki dan memakai gedung ini dalam status meminjam dari LL Dikti. Ya. Baik, jadi tidak ada perbaikan karena gedung ini sendiri juga masih pinjaman seperti itu. Bagaimana kemudian sikap dari Pemprov sendiri, Pak, untuk bangunan yang seharusnya dimiliki oleh SMA Negeri 23 Makassar? Oh iya, jadi memang kita tidak diizinkan untuk mengubah gedung ini oleh LDikti. Dan kami selaku guru di SMA Negeri 23 Makassar ini sekaligus juga mewakili orang tua siswa berharap sekali terrealisasi pembangunan SMA Negeri 23 Makassar oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Itu harapan kami. Untuk keamanannya sendiri, Pak, bagi para siswa ini seperti apa? Karena kita melihat bahwa bangunan ini sendiri karena tidak bisa diperbaiki atau tidak boleh diperbaiki, ini tentunya dapat mengganggu kenyamanan siswa dalam belajar, Pak. Ya, jadi memang ada beberapa, khususnya di lantai 3 itu, yang rencananya sebelumnya disediakan untuk dijadikan kelas, terpaksa kita tidak memanfaatkan untuk menjadi kelas. Kenapa? Karena sangat membahayakan sekali balok-balok bekas plafon itu bergelantungan, dan kalau itu jatuh itu bisa membahayakan anak-anak kita. Itu ya.
Baik, terima kasih Pak. Dan semoga ada kejelasan ke depannya bagi para siswa SMA Negeri 23 Makassar untuk bisa mendapatkan ruangan ataupun gedung sekolah baru. Dan demikian Pram dan juga Baby yang dapat kami laporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Baik, terima kasih banyak Nana Jamal langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kami berharap juga bangunan sekolah tersebut segera diperbaiki agar anak-anak aman dan nyaman untuk belajar di sana. Terima kasih banyak Nana. Ya, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ini mengenai seorang remaja di Bojonegoro, Jawa Timur yang kecanduan menghirup aroma bensin. Diketahui sang anak sudah kecanduan menghirup bensin selama bertahun-tahun sejak di bangku sekolah dasar. Seorang remaja 17 tahun kecanduan menghirup bensin dalam botol diketahui adalah warga desa Kesongo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro. Sehari-hari ia tinggal bersama ibunya 50 tahun sementara kedua kakaknya pergi merantau dan sang ayah sudah meninggal dunia. Remaja ini mengaku tak bisa lepas dari aktivitasnya menghirup bensin karena sudah dilakukan selama bertahun-tahun. Bahkan sejak ia di bangku sekolah dasar. Namun kini ia putus sekolah sejak kelas 2 SMP karena alasan ekonomi. Bahkan pemerintah desa sudah berusaha membujuk dirinya dan keluarga untuk lakukan pemeriksaan kesehatan. Namun sang anak selalu memberontak. Pasalnya jika tidak menghirup bensin ia merasa lemas dan pusing. Pernah sudah ketemu saya langsung dan saya tawarkan itu Abimanunya tidak mau. Dan bahkan terus setelah itu menghindar terus dengan saya. Dari teman-teman kesehatan sebenarnya sudah juga kepingin dia itu dilihat, tapi masih gimana ya, masih sulit karena keluarganya pun juga kebetulan hanya tinggal ibunya, kan bapaknya sudah meninggal. Selain memeriksakan kondisi kesehatan, pihak desa juga berencana merehabilitasi agar terlepas dari kecanduan berat menghirup bensin. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Pemirsa, selanjutnya ratusan pelajar dan guru SMA di Majalengka, Jawa Barat kegerahan saat berada di dalam ruang kelas maupun di ruang guru. Ya, pemirsa, sejumlah pelajar SMA Negeri 1 Majalengka di kelas 1 dan 2 dalam ruang belajar kegerahan akibat panas terik sejak 1 minggu ini. Untuk memberikan rasa aman belajar, pihak sekolah telah menyediakan kipas angin dalam ruangan, namun kondisi ini pun tidak menjamin anak-anak didik bisa fokus belajar. Selain anak didik, pemirsa, kegerahan juga dialami guru di dalam ruangan. Para guru sengaja membawa kipas mini serta mengapakan buku untuk kipas-kipas agar lebih nyaman. Akhir-akhir ini tuh sangat panas dan mungkin cukup bikin tidak nyaman ke cara belajarnya kita. Tapi alhamdulillah sekarang di kelas itu kipasnya kan nyala semua, jadi lumayan enak. Ada sedikit anak teman-teman yang memang memakai kipas dengan buku. Tidak sedikit, ada yang di bawah kipasnya itu kipas kan tidak kena kipas ya, jadi panas ya, tetap kepanasan. Diduga akibat remblong, truk menghantam satu unit toko milik warga di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Selengkapnya sesaat lagi, pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Ayu Siang.